Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 contoh soal yang diberikan. Sebelumnya, kita coba memahami kembali bahwa persamaan kuadrat memiliki bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dimana dari bentuk umum itu tentunya nanti pasti memiliki akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu x1 dan x2 ya. Nah, kita di sini akan membahas mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Maksudnya jumlah akar-akar persamaan kuadrat ketika x1 dan x2 ini kita jumlahkan, kita tambahkan. Maka x1 ditambah x2 itu bisa kita cari dengan cara min b per a. Nah, b-nya yang dari mana? B-nya dari sini. A-nya yang dari mana? A-nya dari sini. Gitu. Jadi itu rumusnya, min b per a ya. Kemudian kalau x1 kali x2 ini itu hasil perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dicari dengan cara C per A. C yang ini kan per A yang ini, gitu ya. Nah, sedangkan kalau ada bentuk 1 per x1 ditambah 1 per x2, ini bisa kita ubah terlebih dahulu bentuknya menjadi x1 ditambah x2 per x1 kali x2. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Lalu ketika sudah dapat bentuk seperti ini, kita tinggal memasukkan bentuk yang tadi kita tahu bahwa x1 tambah x2 itu min b per a. Maka ini adalah min b per a, ya kan? Kemudian x1 kali x2 tadi kita tahu. Nah, masukkanlah c per a nya di situ. Nah, itulah nanti cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita coba langsung kerjakan ya. Dari soal yang pertama, kita coba jawab. Nah, di situ kita lihat x kuadrat ditambah 4x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus tahu A, B, dan C-nya yang mana. Nah, di sini kan A-nya adalah 1, karena di depan x kuadrat kan di situ tidak ada bilangan tuh. Ya, artinya itu adalah 1. Kemudian di depan x, koefisien x ya, itu adalah 4, maka B-nya adalah 4. Sedangkan konstanta itu adalah C, maka C-nya adalah negatif 10 gitu. Nah, maka yang jadi pertanyaannya adalah berapakah x1 ditambah x2. Maka kita tahu tadi x1 tambah x2 rumusnya ini nih, min b per a, ya kan? Min b per a berarti min b 4 a 1. Berarti min 4 per 1 sama dengan min 4. Nah, itu jawabannya ya untuk soal tersebut. Kita lanjut. Soal berikutnya, 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Nah, ini pun juga kita cari dulu A, B, C-nya berapa nilainya. Nah, di sini lihat A nilainya 2, B sama dengan 5, C sama dengan 8. Oke. Nah, maka pertanyaannya adalah berapakah nilai dari x1 dikali x2. Nah, kita tahu tadi rumus x1 dikali x2 adalah C per A, sehingga kita tuliskan x1
kali X2 sama dengan C per A sama dengan C-nya tadi adalah 8, A-nya adalah 2. Maka 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Oke, inilah hasil dari jawaban soal tersebut. Nah, soal terakhir. Di sini diketahui X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0 gitu. Nah, kita coba lihat lagi bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, dan C-nya adalah 15. Nah, gitu. Nah, kita lihat tadi pertanyaannya 1 per X 1 tambah 1 per X2, dimana bentuk ini bisa berubah menjadi X1 tambah X2 per X1 kali X2 gitu ya. Nah, karena kita belum tahu X1 tambah X2, kita cari dulu bahwa X1 tambah X2 sama dengan min B per A sama dengan B-nya tadi ada 8, berarti min 8 per 1 sama dengan min 8. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah 15, A-nya adalah 1, maka 15 per 1 adalah 15. Nah, karena kita sudah dapat nilai X1 tambah X2 dan X1 kali X2, maka kita tinggal masukkan nih. Nah, kita ganti nilainya. Nih, kita ganti. Maka X1 tambah X2 tadi min 8 per X1 kali X2 adalah 15. Nah, jadi jawabannya adalah min 8 per 15. Nih, saya rasa tidak bisa disederhanakan lagi ya. Min 8 per 15. Nah, inilah jawabannya. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan dipelajari lagi.